Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Kurnia dengan NIM 05436471. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam bentuk term dan bentuk sesat fikir, yaitu logical fallacy sebagai berikut. 1. General term atau disebut juga dengan term umum. Term di sini adalah term yang merujuk kepada banyak hal atau kelompok, jadi tidak merujuk kepada satu individu saja. Contohnya, setiap karyawan diwajibkan mengikuti apel setiap pagi. Kata karyawan di sini adalah term umum yang merujuk kepada banyak orang. Kedua, particular term atau disebut juga dengan term khusus. Term ini adalah kebalikannya dari term umum. Term ini hanya merujuk kepada satu yang spesifik atau satu hal saja. Contohnya, Nisa mendapatkan predikat karyawan terbaik dari perusahaan tempat dia bekerja. Kata Nisa di sini adalah particular term karena hanya merujuk kepada satu hal saja, bukan pada semua karyawan. 3. Term konkret. Term ini merujuk kepada satu benda yang bisa disentuh, dilihat, dan dirasakan secara langsung. Contohnya seperti seekor kucing putih sedang duduk di sofa ruang tamu. Kucing putih adalah term konkret di mana wujudnya bisa dirasakan dan disentuh secara nyata. Pada topik kedua ini saya akan membahas tentang sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran berpikir di mana itu terlihat logis namun nyatanya tidak valid. Hal ini dapat membuat argumen terlihat meyakinkan padahal itu lemah. Pada contoh logical fallacy adalah ad hominem. Ad hominem ini dimana sesat pikir yang fokus menyerang karakter lawan bicaranya tanpa melibatkan isi dari argumen yang sedang mereka bahas. Contohnya, pada saat Reno sedang memberi pendapat bahwa begadang itu sangat berbahaya jika dilakukan setiap hari, tetapi Albi malah menyerang karakter dari si Reno dengan berkata bahwa Reno tidak tahu apa-apa karena dia hanya lulusan SMA saja. Hal itu merupakan sesat pikir yang berbentuk ad hominem, di mana penyerangan karakter seseorang tanpa melibatkan isi argumen yang sedang mereka bahas. Cara menghindari logical fallacy adalah 1. Fokus kepada argumen yang akan dibahas, bukan kepada orangnya. 2. Gunakan bukti yang akurat dan relevan pada argumen. 3. Hindari emosi saat sedang berdiskusi. 4. Mempelajari dan mengenali tentang fallacy untuk mengenalnya lebih dalam. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada tutor atas bimbingan dan kesempatannya. Semoga tugas dari saya bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.